Ini saya tes nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada servisan lagi ya dari konsumen lama. Udah sekian kalinya laptopnya ya. Dan ini laptopnya tipe laptopnya Acer Aspire 4540. Itu AMD X2 prosesor M520, RAM 2GB, HDD-nya 320GB. VGA-nya ATI Radeon udah sampai 1 GB ya. Dan ini kalau nggak salah produksi tahun 2010 ya. Lumayan lawas juga nih, baterai drop katanya. Ini masih segelan. Requestnya dia mau diganti SSD SATA. Kalau HDD masih bagus, HDD dimasukin jadi di KDB langsung. SSD SATA minimal 256 merek Vigen. Oke, sebelum kita eksekusi kita preview dulu. Tipe ini mah nggak bisa laptop DDR2, RAM DDR2 DDR2 sorry, komputer laptop atau komputer DDR2 itu nggak bisa, nggak maksimal, nggak support 4 GB tapi maksimal 2 GB, maupun untuk slotnya tersedia 1 atau 2 tetap itu 2 GB doang. Mau satu slot 2 GB dipasangin 2 GB, terus 2 slot dipasangin 1 doang 2 GB tetap 2 GB, 2 slot dipasangin 1 GB total 2 GB. Intinya 2 GB juga, nggak lebih dari 2 GB. Oke, gitu aja. Nanti kita tes juga. Katanya ini masih slotnya bawahnya belum dibongkar ya. 2 GB kita tambahin slot 1 GB. Kalau dia nggak kedetek berarti memang fix. Si user penasaran gitu ya. Pokoknya kalau kita tes pasang memori 1 GB lagi yang slot kosong itu nggak ngaruh atau nggak tampil segala macam, nggak ada respon apa-apa, berarti fix memang 2 GB ya. Oke, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tadi sebelum saya nyalain pakai save mode ya. Ini Windows normal. Kita coba. Nyala ya. Tampil. Oke, passwordnya kode 003. Oke, kita lihat ya. Memang agak lama ya. Kalau save mode lebih kencang ya dibandingkan bukan save mode. Oke, gitu dulu aja. Ini sambil nunggu nanti saya jeda lagi. Udah berapa? Ini menit ke 3 menit 24-25. Oke, jamnya jam 12:15. Di post dulu aja, tinggal nanti tunggu berapa lama loadingnya. Oke, gitu aja dulu ya. Ini saya mau ngecek ya laptop Acer yang keyboardnya itu kemarin yang notepad aja huruf O, E, D nya nggak bisa, sama enter juga nggak bisa. Nih tes ya, enter nggak bisa, enter nggak bisa, arah kiri juga nggak bisa, kiri ini shiftnya kepencet, berarti udah fix ganti. Ini terus yang dibilang panas separate yang mana ya, sih nggak ini nih yang lihat. Ini saya tes nyala aja paling 1 jaman, nggak panas sih. Kalau 1 jaman dia baterainya katanya masih itu baru dicas ya. Ya biasanya sih 2 jam lebih nggak ada masalah harusnya ya. Dia panas kayak ini. Saya taruh di ubin ya, saya nggak taruh di alas yang lain. Namun hal itulah yang terjadi pada pesawat jenis Airbus A319-100 milik maskapai penerbangan. Akibatnya sang pilot terpaksa melakukan pendaratan darurat
Pengecekan nggak tahu sampai kapan pengecekan tuh kan apa ya, sampai bener penyakitnya bener-bener itu banget. Nah itu casan tipe ini sih nggak ada deh. Akibatnya pesawat dengan penerbangan 3U833 itu terpaksa mendarat di Bandara Ini saya cek dia bisa update, ada history juga. Kalau ada update history biasanya tuh di setelah update harusnya di restart ya. Dalam video yang diunggah di media sosial terlihat masker oksigen sudah keluar dari kabin penumpang saat pesawat AMD bukan Intel. AMD 20 dan mereka bisa mengucap terbang 3020 RAM 4 GB. Insiden yang cukup menghebohkan ini langsung menjadi perbincangan pilot internasional. Terus update. Iya dia bisa update tuh yang lebih lama. Ini lagi proses install. Dan beberapa peralatan tak berfungsi normal. Pendaratan darurat di Bandara Moskow, Rusia. Bandara Moskow saat sebuah pesawat Sularjan 100 milik perusahaan penerbangan Rusia melakukan pendaratan darurat dan terbakar di Bandara Moskow pada 2009 lalu. Sehingga 41 orang termasuk 2 anak-anak meninggal dunia. Insiden itu terjadi hanya beberapa saat setelah pesawat tersebut menerbangkan dalam perjalanan dari Moskow menuju Murmansk. Pesawat Aeroflot penerbangan SU-1492 yang dalam perjalanan dari Moskow ke kota utara Rusia, Murmansk, harus kembali ke Sergeyevsko setelah melakukan keadaan darurat kurang dari setengah jam setelah lepas landas. Rekaman tayangan televisi memperlihatkan pesawat itu mendarat dengan keras dan memantul di landasan sebelum bagian kanannya tiba-tiba terbakar. Para penumpang pesawat SU-1492 itu kemudian terlihat meluncur melalui luncuran darurat dan menimpa setelah pendaratan yang buruk. Sedikitnya 6 dari 37 orang yang diselamatkan dilarikan ke rumah sakit, 3 orang dalam perawatan intensif setelah menderita luka bakar dan akibat hirup asap. Demikian laporan pendaratan darurat yang paling dramatis. Semoga informasi baru saja ada simak tak hanya menghibur tapi juga bermanfaat. Nggak bisa ya. WK nggak bisa. Oke gitu aja. Dengan lokasi terekstrim di dunia yang sangat menarik dan seru di sini. Tapi jangan Anda hadirkan informasi terbaru keluarga punya 3 jenis kode ringan. Flat matahari, bekas jerawat, flexible glow serum. Kita bisa memakai vitamin C. Besar dalam botol lapisan kulit. Oke gitu aja. Alhamdulillah pas ocek kayak besar ke Doya 003 welcome. Oke. Tunggu tapi masih lama juga ya welcome nya. Ini safe mode loh bukan Windows normal. Ada tunggu, ntar ditunggu lagi ya sambil selesai. Saya tunggu istirahat sholat dulu. Bisa pegang komputer ya. Tuh. Wow, Windows 10. Tinggal nunggu casing. Casingnya ini karena amperadul. Oke gitu aja dulu ya. Nah sekarang kita bongkar itunya ya, karena kan tadi video sebelumnya sudah sudah direkam ya, bahwa sistem operasinya itu lemot banget ya, walaupun pakai safe mode setelah di passwordnya dimasukkan ya. Oke, sekarang kita buka.
dan 2 set taring yang siap untuk menyerang membela diri. Hewan ini ditemukan di Amerika Selatan, terutama di Kolombia, di mana mereka tinggal di hutan lebat dekat sungai. Meskipun pada dasarnya mereka adalah karnivora, laba-laba ini akan bertanggung termasuk serangga, siput, katak, dan bahkan laba-laba lain. Tarantula ini merupakan salah satu laba-laba hewan peliharaan yang paling indah dan populer. Ia memiliki temperamen yang jinak sehingga menjadikannya sebagai hewan peliharaan yang sangat baik untuk orang yang hobi pada dunia laba-laba. Hewan ini hidup di hutan hujan di pantai Pasifik Kolombia, Ekuador, dan Peru. Kolombia laser blast pada siang hari, tetapi mereka akan keluar pada malam hari ketika cuaca dingin. Tarantula Kolombia ini tergolong tidak beracun, namun akan menggigit jika merasa terancam. Agak susah ya. Tarantula babon bertanduk, Afrika. Topspotter baru-baru ini para peneliti menemukan tarantula baru di Angola, Afrika bagian barat. Hal yang membuat peneliti tertarik dengan tarantula yang baru ditemukan ini adalah karena tarantula tersebut memiliki tanduk di bagian punggungnya. Para peneliti menemukan bahwa spesies ini berbisa, tetapi diyakini tidak berbahaya bagi manusia. Dalam penelitian ditemukan juga bahwa jangkauan laba-laba babon bertanduk ini sangat luas, membentang hampir 600 km. Laba-laba raksasa ini bentuknya sangat aneh, tidak seperti spesies laba-laba lainnya. Spesies tarantula yang baru dideskripsikan sebagai Ceratovirus atau Litiver, binatang ini menunjukkan tonjolan seperti tanduk yang lembut dan memanjang seperti mencuat dari punggungnya. Karena spesies tarantula ini baru saja ditemukan, para peneliti belum mengetahui dengan pasti apa fungsi dari tanduk yang ada di punggungnya tersebut. Tarantula salmon pink, Brazil. Dengan ukuran hingga 10 inci, bird dirt pink salmon Brazil adalah salah satu tarantula terbesar di dunia. Laba-laba ini menjadi besar dengan cepat dan dapat tumbuh hingga diameter sekali di tahun pertama hidupnya. Tarantula jenis ini ditemukan di lantai hutan di Brasil. Pemakan burung pink salmon Brasil. Pada siang hari mereka biasanya dapat ditemukan di liang tempat persembunyian alami di lantai hutan, serta mereka keluar pada malam hari. Tidak seperti banyak laba-laba lainnya, laba-laba jenis ini tidak membuat jaring untuk menangkap mangsanya, meskipun mereka menghasilkan sutera. Sebaliknya, mereka mengelabui dan menunggu sampai mangsanya tidak curiga hingga diterkam. Setelah itu, mereka menyuntikkan mangsanya dengan racun untuk menaklukkannya. Sekitar 3 bulan kemudian, betina meminta karpet sutra tebal untuk meletakkan telurnya. Betina dapat menghasilkan hingga 2.000 telur. Dia kemudian mengumpulkan sutra di sekitar telur membentuk kantung telur dan akan menjaga selama beberapa minggu sampai anak laba-laba menetas. Laba-laba pemburu raksasa Laos. Topspotter, laba-laba pemburu adalah laba-laba besar dan cepat yang hidup di iklim hangat. Habitat laba-laba raksasa ditemukan di Laos dan sebagian besar spesies pemburu berasal dari Asia. Makhluk ini juga lazim ditemukan di Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Diberi nama seperti itu untuk menyebut caranya menangkap mangsa. Asalnya, sebagaimana spesies laba-laba, sang pemburu ini tidak membangun jaring untuk menangkap mangsa. Sebaliknya, laba-laba ini memburu mangsanya secara langsung. Laba-laba ini memburu dengan cara mengejar atau menyergap mangsanya, kemudian membunuhnya dengan racun dan mulut. Setelah ditangkap, mangsanya akan disuntik dengan racun mematikan dari kelenjar di dalam tubuhnya. Topspotter, mereka yang terkena gigitan biasanya mengalami pembengkakan dan rasa sakit yang terlokalisasi. Untuk ukurannya, rata-rata spesies laba-laba pemburu memiliki panjang sekitar 2,5 cm dengan rentang kaki hingga 12,7 cm.
Predator yang disebut sebagai Goliath Bird Eater ini mempunyai ukuran yang sangat kuat dan mampu memakan seekor burung. Jika dalam ukuran maksimalnya merupakan salah satu dari tarantula terbesar di dunia. Goliath Bird Eater merupakan hewan endemik yang hidup di bintang hujan Amerika Selatan. Spesies Goliath Bird Eater betina dapat hidup selama 15 hingga 25 tahun, sementara spesies jantan akan segera mati setelah mencapai usia dewasa. Ia menduduki posisi 2 dalam hal rentang tubuh sebagai tarantula terbesar di dunia. Pada ukuran maksimal, hewan ini mempunyai rentang kaki sekitar 30 cm dengan berat 170 gram yang membuatnya menjadi seukuran piring makan orang dewasa. Ukuran tarantula yang masih anak-anak hanya sebesar uang koin. Demikian Top Spotter, semoga informasi monster laba-laba terbesar mengerikan yang baru saja Anda simak tak hanya menghibur, tapi juga bermanfaat untuk menambah hasanah pengetahuan Top Spotter. Sajian berikut masih ada informasi fakta unik tradisi kerajaan dunia menarik dan seru untuk disimak. Maka itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda, Net TV. Sekarang kita tes ya. Colokin dulu adaptornya. Rasa nikmat dan Karena baterainya udah ngedrop. tanpa susu sapi. Otsa, enaknya bikin lupa segalanya. Ini cerita ada saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne terbukti secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan itu memberikan perlindungan hingga 24 jam, sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dari mana kamu suka. Ini jalan ya. Kopi ABC Koper. Buat kamu yang like culture, Kenalin nih, sensasi baru yang kacau. Kopi ABC Koper. Kopi dibangun 8 gurih, manis gula airnya pas, dan harum pandannya khas. bikin rasanya legit banget. Praktis, langsung pakai air dingin. Sensasinya pasti bikin kacau abis. Baru, kopi ABC Koper. Rasa legit Nusantara. Berkumpul setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan mudah dan menyenangkan. Kemudian Listerine Fresh terus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Lagi merah, beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Teh mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Teh mineral. Oral-B memilih sikat gigi yang tidak lemak bisa menyebabkan masalah. Pilih Oral-B Cross Action. Bulu sikat yang menjaga ke dalam bersihkan sampai 90% plak. Oral-B pilihan kebersihan gigiku. Baru Oral-B 3-in-1 Action hanya 3.500. Siap untuk tantangan Panifin baru? Yuk kita kotorin. Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Uangnya tuh udah gimana ya? Deterjen aja yang pakai dulu. Tambahkan Panifin baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif dengan warna, bersihnya panjang yuk. Siap mencuci, tambahkan Panifin baru. 3 keunggulan. Panifin baru. Masalah jerawat dan nodanya, pakai Garnier Anti-Aging Crystal Water dengan mineral dan karbonat BHA, bersihkan bakteri penyebab jerawat dengan lembut. Terus, dengan saling dan vitamin C, kurangi 90% tangki jerawat. Cerahkan nodanya, Garnier Anti-Aging Certified Dermatologist. Jajanan menarik, unik, dan terkini. Oke, ini sudah cukup. Masak dulu, hati-hati ya. Tapi yang sehat juga ya, minum buah pintar dengan buah dari alam penuhi 100% vitamin C harian untuk jaga
daya tahan tubuh. Sehat, minum buah tidak jeruk, jaga daya tahan tubuh. Duh, teh banget. Berat dan pusing. Tenang, kan ada Glam Lovely Uniduo. Serum vitamin C samarkan fat dan mencerahkan. SPF 35 lindungi dari matahari. Wah, jadi glowing. Cerah glowing dengan Glam Lovely Uniduo. Shopping. pakai SPLFM. Dari sekarang yang alami. Yuk pakai SPLFM. Gratis ongkirnya se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Sasa Traditional Challenge by Rambut Kesel. Aku pakai. Hasilnya kombinasi berbentuk. Tetap bagus loh. Pakai Sasa Traditional Atas ya. Shampoo. Di sini ya. Bersih dan melembutkan tubuh. Harganya berapa? Rambut kusut Anda lengkap. Coba Sasa Traditional. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mualkan mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepatkan sakit mah. Wadah Perfect Bright Micellar Water dengan serum booster 4 times berries yang kaya vitamin, 4 kali lebih cerah, saat bersihkan wajah. Nyaman dipakai, berkali-kali. Wadah Perfect Bright Micellar Water, Mini Bright, ready to glow. Banyak minum, bantu bikin hasil lancar. Makanya aku dulu. Datang nih, datang nggak? Cepetan deh, sini. Udah, diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku harus. Baru, Ripple Bioshield. Dengan formula probiotik alami, tak hanya bunuh kuman, tapi juga mencegahnya datang kembali dalam 3 hari. Beri perlindungan lebih lama untuk keluarga. Aku selalu suka tiupan angin ke rambut. Nikmatnya sinar matahari pagi paling seru jelajahi keindahan otakku. Udah ya? Tapi aku khawatir rambutku jadi merah dan kusam. Cek, Baru, lihat Sasa panik Facial gini. Active Infusion dengan urang arin, oil, kolagen, dan vitamin C. Menutrisi rambut, membuatnya 5 kali lebih kuat, tetap sehat, dan hitam berkilau. Bikin kita semua berkilau. Apapun jenis rambut kita, Sasa Shine baru. Hai, hari ini aku mau share tips biar tak tata lembut. Kamu bisa kering karena sering cuci piring. Coba Sunlight Extra Lembut baru dengan rambut moisturizer dan inspirasi dari skincare. Efektif angkat lemak, jaga tangan tetap terasa lembut. Sunlight Extra Lembut baru. Taxwater di zaman modern ini masih banyak negara yang masih menggunakan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Negara kerajaan sudah pasti dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala pemerintahan untuk membuat rakyatnya sejahtera. Ketika Indonesia merdeka, kerajaan-kerajaan itu melebur dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Secara wilayah, para raja tidak punya otoritas selain istana atau keraton tempat tinggalnya. Namun dalam hal tradisi, hampir semua kerajaan di Indonesia punya tradisinya sendiri. Dan berikut ini adalah informasi tentang fakta unik tradisi kerajaan di dunia. Keraton Yogyakarta. Taxwater, Keraton Yogyakarta Hadiningrat adalah salah satu jejak kerajaan Nusantara yang masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat dari masa lampau. Ada banyak tradisi yang hidup dan terus dijalankan di keraton ini. Salah satunya adalah tradisi apeman, yaitu tradisi membuat dan membagikan kue apem menjelang bulan suci Ramadan. Apem sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari tepung beras yang didiamkan semalam dengan mencampurkan telur, santan, gula dan tape, serta sedikit garam. Apem dibuat dengan cara dibakar atau dikukus dan bentuknya mirip kue serabi tetapi lebih tebal. Sementara yang dimaksud dengan tradisi apeman adalah tradisi membuat kue apem yang dilakukan oleh kaum wanita di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Tradisi ini dipimpin langsung oleh permaisuri Sultan dibantu kaum perempuan lain di keraton. Tradisi ini dilakukan dengan cara membuat ratusan kue apem secara tradisional.
Kue apel ini dianggap menjadi simbol ungkapan syukur sekaligus permohonan ampunan atas segala kesalahan yang dilakukan selama setahun agar memasuki bulan suci Ramadan dengan hati bersih. Liechtenstein. Tersutter, Liechtenstein merupakan kerajaan absolut terakhir di Eropa. Negara monarki absolut ini sekarang dipimpin oleh seorang pangeran yang kini di bawah kepemimpinan Pangeran Alois Liechtenstein. Liechtenstein merupakan negara yang sangat kecil yang terletak di lembah sungai Alpen dan berlokasi di tengah-tengah kawasan Eropa dengan luas 160 km persegi dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 37.000 orang. Vaduz yang merupakan ibu kota dari Liechtenstein dikenal sebagai surga pajak bagi para miliarder. Liechtenstein juga dikenal sebagai negara terkaya dengan pendapatan per kapita 165.028 US dollar atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Dengan pendapatan per kapita seperti ini, Liechtenstein dijuluki sebagai negara yang dihuni oleh para jutawan. Liechtenstein juga tercatat sebagai negara tanpa utang luar negeri di dunia. Luas Liechtenstein mungkin hanya seluas 1 kecamatan di Indonesia. Dipastikan tidak ada pengemis dan pemulung, yang ada hanya para jutawan. Jutawan. Jepang. Tersutter, salah satu karakter sebuah kerajaan adalah eksklusivitasnya yang sangat absolut. Para pangeran dan bangsawan di balik tembok kerajaan dianggap sebagai orang pilihan yang istimewa. Dan tradisi pernikahan adalah tradisi yang paling kaku di dalam istana, di mana seorang putri atau putra mahkota tidak bisa menikah dengan orang sembarangan. Tapi belum lama ini, Putri Mako, seorang putri dari Kekaisaran Jepang, membuat sebuah keputusan yang sangat menggemparkan. Ia memilih melepas gelar kebangsawanannya dengan menikahi seorang pria dari kalangan biasa dan bukan seorang bangsawan. Pria beruntung yang dinikahi Putri Mako bernama Keimuro, temannya semasa kuliah. Pernikahan ini kembali mencuatkan isu tentang ancaman keberadaan Kekaisaran Jepang yang dipicu oleh merosotnya jumlah ahli waris di Kekaisaran yang telah berlangsung selama 2.600 tahun itu. Seperti diketahui, Kaisar Naruhito yang sekarang bertahta tidak memiliki anak laki-laki dan Putri Mako merupakan putri sematawayangnya. Malaysia. Habisnya nggak kedetek ya, aneh. Udah kita start aja. Malaysia merupakan salah satu negara dengan sistem kerajaan di dunia, tapi berbeda dengan negara tetangganya Brunei Darussalam. Malaysia memiliki sistem tersendiri untuk memilih siapa yang berhak memimpin kerajaan Malaysia. Jika di Brunei, seorang sultan diangkat karena faktor keturunan, di Malaysia pemimpin kerajaan dipilih melalui proses suksesi yang konstitusional. Tersutter, di Malaysia terdapat 9 wilayah yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang sultan. Dan ke-9 sultan itu memiliki hak yang sama untuk pemimpin Malaysia, tetapi harus melalui proses pemilihan yang diatur dengan konstitusi. Sultan yang dipilih menjadi raja utama akan diberi gelar yang di-Pertuan Agung. Setelah terpilih melalui pemilihan lewat Council Rules yang tertinggi di pemerintahan Malaysia. Selain itu, ia memiliki tugas dan kewenangan yang mencakup pengangkatan Perdana Menteri, Menteri, Wakil Menteri, dan Jaksa Agung. Raja juga punya kewenangan memberikan pengampunan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Thailand. Tersutter, setiap kerajaan memang punya tradisi unik. Begitu juga dengan kerajaan Thailand. Kerajaan yang sempat menggemparkan dunia oleh aksi rajanya yang berkeliling dunia dengan perilaku hedonis dikenal sebagai salah satu kerajaan terkaya di dunia. Walau tidak mendapatkan data yang pasti, kekayaan kerajaan Thailand diestimasi ada di angka 400 sampai 900 triliun. Potret kemewahan itu pula yang terpampang nyata ketika kerajaan
menggelar prosesi kremasi terhadap Raja Bhumibol Adulyadej alias Rama ke-9 yang tutup usia pada 13 Oktober 2016 silam. Banyak hal menarik dari prosesi kremasi terhadap jenazah raja yang bertahta selama 7 dekade 126 hari tersebut. Jenazah diarak dari istana utama menuju tempat krematorium. Sebuah keluarga berjalan kaki diikuti arakan yang panjang. Baju jenazah berwarna emas, sementara guci tempat akan menaruh abu diarak dengan kereta khusus. Kereta itu panjangnya mencapai 18 meter, lebar 4,85 meter, dan berat 13,7 ton. Untuk mengendalikan kereta tersebut dibutuhkan 219 orang, termasuk 5 sopir. Prosesi yang dihadiri 40 kepala negara ini benar-benar digelar dalam kemewahan. Kerajaan harus menggelontorkan dana sebesar 90 juta US dollar atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Inggris. Kali ini Talkspot punya informasi lain yang lebih menarik terkait tradisi unik di tengah keluarga kerajaan Inggris. Tradisi itu tak lain adalah tradisi yang berkaitan dengan anak dan kelahiran. Ada beberapa tradisi yang berkaitan dengan anak dan kelahiran yang masih dilestarikan sampai saat ini di kerajaan Inggris. Satu, memiliki 2 orang anak. Tradisi ini sudah berlangsung selama 60 tahun di mana keluarga kerajaan Inggris hanya memiliki 2 orang anak. Kedua, merahasiakan jenis kelamin bayi. Jenis kelamin sangat penting bagi anak seorang pangeran atau raja karena dialah yang akan jadi ahli waris kerajaan nantinya. Tapi di kerajaan Inggris membicarakan apalagi mengumumkan jenis kelamin bayi adalah hal yang tabu. Ketiga, mengumumkan kehamilan pada minggu 12. Selain merahasiakan jenis kelamin calon bayi, kehamilan seorang putri kerajaan Inggris juga menjadi rahasia yang wajib untuk dijaga. Kehamilan sang putri baru boleh diumumkan kepada publik pada usia kehamilan 12 minggu. Keempat, anak laki-laki mengenakan celana pendek. Exporter, coba perhatikan foto Pangeran George Alexander Louis, putra Pangeran William dan Kate Middleton. Sehari-hari ia mengenakan celana pendek, bukan karena alergi dengan celana panjang, tapi di kerajaan Inggris ada semacam tradisi unik di mana seorang anak laki-laki harus mengenakan celana pendek. Kelima, anak tidak punya nama belakang. Anak-anak yang dilahirkan di tengah keluarga kerajaan Inggris tidak punya nama belakang karena sebenarnya nama belakang anak kerajaan itu disematkan berdasarkan gelar dari ayahnya. Itu sebabnya sejak dulu kita hanya mengenal nama-nama seperti Pangeran Charles, Pangeran William, dan Pangeran Harry. Tapi jika diperlukan, nama belakang akan ditambahkan dengan kata. Berarti ininya asas di hadisnya Arab Saudi. Kalau menyebut nama kerajaan Arab Saudi, kita melihat secara langsung mengasosiasikannya dengan raja dan kerajaan terkaya di dunia. Ya, kerajaan Arab Saudi memang dikenal dengan image-nya sebagai kerajaan terkaya di dunia. Tahun 2021 disebut-sebut kekayaan kerajaan Arab Saudi ditaksir mencapai 20.111 triliun rupiah. Jumlah ini jauh di atas kerajaan Inggris yang hanya tercatat memiliki kekayaan sebesar 1.264 triliun rupiah. Sumber utama kekayaan kerajaan Saudi Arabia berasal dari perusahaan minyak. Perusahaan plat merah ini memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia dan merupakan penghasil harian minyak terbesar di dunia. Kerajaan Arab Saudi juga memiliki ladang pundi-pundi dalam merupakan ternak sapi perah terbesar di dunia. Di peternakan tersebut terdapat sekitar 95.000 sapi yang dipelihara di negara. Dari ribuan sapi perah ini, negara bisa memasok susu sapi hampir 1 miliar liter susu per hari. Demikianlah Talkspot fakta unik tradisi kerajaan di dunia versi Talkspot. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Nggak ada sama sekali ya. Talkspotter, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Selain itu, sebagian manusia diberi anugerah kemampuan khusus yang membuatnya mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Berikut ini adalah deretan manusia unik layaknya karakter fiksi. Wah, ada masih bisa baca ya, alhamdulillah. Pindahin ke USB yang sebelah kiri.
Oke, berarti tinggal kita backupin dulu Mister datanya. Fantastic. Spotter pasti tahu karakter Mister Fantastic dalam film Marvel. Ya, Oke, gitu aja. Mister Fantastic adalah sebuah karakter fiksi pahlawan super Wow, dalam komik udah banget. Marvel. Yang Dikisahkan, ini Mister C, ini D Fantastic ya, merupakan ibaratnya ya, pendiri kalau Fantastic di Four sekaligus hadis pemimpin laptopnya. dari kelompok tersebut. Nah, Tokoh kita ini backupin. dikenalkan kekuatannya, yaitu merentangkan tubuh semaunya. Oke, siap. Dia Oke. memiliki tubuh yang sangat Kita lihat karakteristik. sentinelnya dia. Bagaimana jika dalam dunia ada sosok yang memiliki kelebihan yang sama dengan Mister Fantastic tersebut? Pasti akan terlihat keren dan membuat orang kagum, tapi juga sedikit ngeri. Dan sosok tersebut adalah Vijay Sharma, pria berusia 20 tahun ini memiliki kita tubuh lihat. yang sangat lentur dan fleksibel. Berkat kelebihannya ini namanya tercatat di buku rekor Mereknya dunia Hitachi sebagai kan? manusia terlentur. Kita lihat Hitachi. Ini dia bentuk dari ilmu Oh, healthy-nya dan turun. pria selanjutnya ini mengaku Kalau yang normal kan itu salah satu performanya sama pelaku dari healthy-nya aktor ternama dunia, 100%. Jackie Chan. Dia Berdasarkan informasi performanya didapat 100, tapi teman-teman healthy-nya Oxford, 99. saat ini Vijay kerap Turun. mengisi pertunjukan Oh, udah backupin dulu aja. semacam akrobat dan seni bela diri. Dan Shape mode aja kadang lah, masukin ke Vijay shape mode yang lebih show-show enak. terbuka di daerah asalnya yaitu India. Perlu diketahui untuk sampai pada pencapaiannya saat ini, Vijay berlatih 4 jam sehari untuk meningkatkan elastisitas tubuhnya. Sakit. Slavisa Punch Kick Electro. Slavisa Punch Kick adalah manusia listrik dari Serbia. Berkat keahliannya, dia mengantongi rekor Guinness World 2 kali. Punch Kick memiliki kemampuan menyalakan lampu menggunakan tubuhnya sendiri. Aksi ini pernah ia lakukan di Dubai. Kemampuan Punch Kick tidak mudah dipahami karena sangat langka dan bahkan sulit dijelaskan secara ilmiah. Para ilmuwan dunia bahkan bingung dengan kemampuan pria yang satu ini. Bagaimana tidak, tubuh Punch Kick bisa menjadi isolator, konduktor, dan akumulator listrik. Tidak itu saja, dia juga manusia pemanas. Selain itu, Punch Kick juga memiliki kemampuan yang sangat mengerikan dan terasa mustahil bagi manusia pada umumnya. Dia dapat menahan tegangan tinggi tanpa merasa kesetrum, tidak seperti manusia pada umumnya. Dalam sebuah video yang diunggah di platform digital, Punch Kick unjuk gigi dengan memperlihatkan kemampuannya menyalakan bola lampu dengan tubuhnya. Dia bahkan memasak sosis dengan menggunakan energi yang tersimpan dalam tubuhnya. Punch Kick mendapatkan bakat ahli itu ketika berusia 17 tahun. Saat itu ia bekerja di bengkel. Pada saat itu juga ada sebuah kejadian di luar nalar. Ketika teman-temannya tersetrum listrik dari pagar besi, Punch Kick sendiri tidak merasakan apapun. Sejak saat itulah Punch Kick menyadari kalau dirinya memiliki kemampuan khusus. Dean Karnazes, Forrest Gump. Manusia unik berikutnya adalah Dean Karnazes. Pria berusia 23 tahun ini sempat mencengangkan banyak orang akibat kelebihannya yang hampir mirip dengan tokoh Forrest Gump. Pria yang dapat dibilang cukup umur ini mampu berlari sejauh 563 km tanpa beristirahat. Menurut pendapat kebanyakan atlet profesional, asam laktat pada otot kurang baik bagi pelari dalam jarak jauh. Namun hal ini tidak berpengaruh untuk pria tersebut. Rupanya pria asal Amerika Serikat ini memiliki kondisi genetik langka yang dapat berlari tanpa harus mengalami kram atau otot tegang. Ketika berolahraga, sebenarnya glukosa diubah menjadi energi yang akan dibakar menjadi asam laktat. Dan ketika asam laktat mulai menumpuk, dapat menyebabkan kram dan tubuh akan memberikan sinyal ke otak untuk berhenti. Tetapi berkat kondisi genetik langkanya, ia tidak pernah menerima sinyal ini dan bahkan pernah berlari sejauh 80 jam, 44 menit tanpa tidur atau istirahat. Jari Lentula detik. Jika tadi di awal ada Vijay Sharma yang mirip seperti Mister Fantastic,
Kali ini ada binaragawan bernama Jared Matula yang mirip dengan The Thing dalam Fantastic Four. The Thing adalah pahlawan super adaptasi dari komik Marvel. Tokoh ini identik dengan tubuhnya yang kekar, besar, serta diliputi dengan batu cadas berwarna oranye. Sama seperti The Thing, pria asal Finlandia tersebut memiliki bentuk tubuh dan otot yang kekar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak hanya otot saja, kulitnya yang sedang berkeriput ketika sedang mengencangkan ototnya membuat dia semakin terlihat mirip dengan karakter fiksi The Thing. Bentuk tubuhnya yang terlihat mirip ini pernah menjadi perbincangan publik. Namun baru-baru ini diketahui bahwa kulitnya yang berkeriput tadi menderita kondisi yang rupanya tidak dapat disembuhkan, yaitu verticis gyrata. Pria yang satu ini tidak hanya dikenal akan kemiripannya dengan karakter The Thing, tapi juga karena pernah menjuarai jurus dan Pitch Press Championship pada tahun 2002, 2004, dan 2008. Alain Modak, Spider-Man. Lex Luthor pasti sudah tidak asing lagi dengan aktor juga Tom Holland yang berperan sebagai Spider-Man dalam Marvel. Spider-Man yang aslinya bernama Peter Parker merupakan seorang pelajar SMA yang merupakan setengah manusia setengah laba-laba. Oke, kita sekarang kita deketin dulu. Salah satunya adalah Marakalito dan bahkan dengan terpilihnya Black Khalifa. Pada tanggal 21 2012, awal berhasil mendapat serangannya selama itu berkeluar impor. Untuk Sekarang dalam waktu 1 jam sudah terjadi dan akhirnya dengan kerugian dan dilakukan di belakang banyak untuk mereka di Indonesia. Sehingga kadangkala dia ditangkap ketika melihat melakukan pertandingan tersebut. Bagi Spider-Man awal biasanya dilakukan jam jarinya dilakukan pada jam sebanyak dari tembok untuk membantunya mendaki. Tapi begitu perang jangan sampai karena hobi dan membahayakan nyawa kita sendiri bakal bisa dengan melanggar aturan. New Jersey, nothing but X-Men. Selanjutnya ada New Jersey, pria yang dikenal dengan sejumlah kritiknya tentang Magneto dari film X-Men. Magneto dikenal akan kekuatan yang mampu menghasilkan medan magnet dan bisa memanipulasi medan magnet yang ada. Tetapi dikatakan bahwa beliau memiliki tingkat keseimbangan yang sangat tinggi sehingga memberikan efek bagi logam yang ditebarkan pada tubuhnya. Dikatakan juga oleh para Islam bahwa kekuatan ini bersifat alami dan memungkinkan dengan simpatisinya memiliki kekuatan yang sama. Pria magnet yang lahir pada tahun 1930 ini diketahui memiliki kekuatan ini di usia 60 tahun. Sampai kabinetnya ini totalnya nggak banyak juga ya. Nah, sekarang yang ini ya. Katanya 40 giga lebih nih. Yang kayaknya 40 giga, yang D-nya 3 giga. Oke.
Maksimalkan skincare dengan sunscreen nomor 1 di Indonesia. Warna UV Shield Essential Sunscreen Gel. Cahaya cerita. Bukan cuma UV yang gak baik, fluoride juga loh. So, let's show up again. Warna UV Shield pada UV dan fluoride. Sejak punya fitur lagi, semuanya berkurang kecuali perawatannya. Justice Carbon Touch with the best melindungi kulit dari iritasi dan ruam sejak hari. Dan wanginya baik banget. Dengan magnet bersihnya maksimal dengan menggunakan ekstrak kualitas vitamin dan mineral. Dengan energi banyak energi, semua pasti bisa. Energi untuk aktif setiap hari. Oke, ini sudah cukup. Oke, datanya sudah kelar ya. User backup nanti bisa di reset atau semacamnya. Kayaknya akses wisata nanti berarti sama Kedi tinggal order ya. Memori cek ya, ntar saya cek di stok masih ada di 1 GB atau 2 GB. Buat tes aja sih, karena belum tentu bisa. Ya gitu aja, ambil. Satu-satunya susu dengan air dari diperkaya oleh akal cerdas dan tubuh aktif. Lactose, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Bergerak aktif di kelompok panas, membuat kulit kepala keringetan, gatal, dan ketubik. Kita butuh kesegaran. Clear Ice Cream Menthol. Ini teknologi anti kerumitan. Oh, Masa lapisan tegangan kulit kepala 3 kali bersih total. Sikat habis ketubik basah, minyak, dan gatal. Untuk kesegaran yang mengguncang dunia. 3 kali bersih total. Clear. Sikat habis. Oke, kita dulu ya. Hingga order atau ini hadis yang lamanya nih mau diinsalin.
Windows juga atau buat nyimpen data, soalnya kan Sentinel-nya performance 100%, healthy-nya yang cuman 99. Oke, gitu aja ya. Ini saya pakai save mode nih baru bisa nih. Mungkin lemot apanya, Windows-nya crash atau segala macam ya. Passwordnya itu ya. Kedoya kayaknya besar 003 ya. Oke, doya 03 kali 03. Oke, kita cek sebenarnya. Kok nggak bisa? Kedoya berapa sih? Ya udah, bentar saya lanjutin lagi ya passwordnya dulu. Percaya berasal dari Persia dan kemudian Ini tadi udah di format ya, harusnya dijadiin satu partisi aja. Soalnya yang tadi yang C-nya 80, sisanya D-nya saya habisin apa? Saya delete, saya gabungin aja jadi satu partisi, padahal nggak lemot ya. Kasih dulu nyala. Tapi data udah backupin ya. Baru saya ituin satu partisi. Saya hapus partisi D-nya. Saya mod dulu. Yang selanjutnya dimasak, kuy. Nasi biryani daging cari rozet. Jadi jom kita tengok bahan-bahan ini dulu. Pertama-tama kita potong setengah kilogram daging sapi. Untuk ukurannya tergantung selera ya, good people. Sahabat, jangan tidak masalah. Begitu ada campur satu. Setelah kacang mentega matang, masukkan rempah 4 sekawan yang terdiri dari cengkeh, bunga lawang, kulit manis, dan 2 lembar daun salam. Aduk-aduk. Setelah wangi, masukkan 2 siung merah dan tengah pilih. Selanjutnya 2 siung tablet, 2 buah tomat, dan 6 buah cabai besar. Aduk-aduk lagi deh. Masih password ya. Setelah itu tambahkan 6 sendok makan rempah biryani. Tambahkan air secukupnya dan 2 batang daun ketumbar. Tambahkan 1 sendok makan yogurt. Aduk-aduk sebentar. Kalau nggak lemot berarti ya tadi karena free space-nya itu. Nah ini kalau saya buka bagi tadi. Garam. Lalu masukkan 1 kg beras basmati yang sebelumnya telah direndam selama 20 menit. Tutup kualinya sampai nasinya matang. Coba. Kalau ada modal tinggi, boleh pergi salfon. Lalu kuning telur sama air. Kemudian tambahkan daun ketumbar, cabai hijau, 5 butir kuning telur, dan diamkan selama 5 menit. Sementara itu kita buat acarnya. Di sini ada 1 buah tomat, 1 buah timun Jepang, 1 buah bawang bombay. Lalu iris ketiga bahan tersebut. Lalu tambahkan 1 batang daun ketumbar, 3 sendok makan yogurt, garam, dan gula secukupnya. Tada! Nasi biryani dagingnya sudah siap disajikan nih. Sabar. Sekali daging, Masya Allah. Cair di mulut. Buruan deh good people, cobain resep ini di rumah. Bimbing jamin rasanya nggak jauh beda dengan yang ada di Mekah sana. Lumayan kan membatin rasa rindu ke tanah suci. Aku gak mau jadi mataharimu. Daging tumis timur. Itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang. Siapa yang tidak suka dengan stik daging? Memiliki cita rasa
yang gurih dan lezat, stik daging menjadi salah satu hidangan yang cukup populer di kalangan pecinta kuliner. Namun, tahukah you people bahwa stik daging juga bisa diolah di alam dengan bumbu yang sederhana? Di alam terbuka, memasak stik daging bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dengan menggabungkan kelezatan daging dengan keindahan alam, good people bisa menikmati hidangan istimewa yang enak dan kaya cita rasa. Daripada penasaran kan? Sekarang langsung kita coba yuk proses memasak dan bahan-bahan apa aja yang diperlukan. Nah, langsung kita masak, good. Pertama sekali kita bagi dua 400 gram daging sapi, lalu marinasi dengan garam dan penyedap rasa secukupnya. Tambahkan 2 siung bawang putih yang telah dicincang. Setelah stiknya matang, lakukan hal yang sama untuk potongan daging selanjutnya ya. Setelah itu, siapkan bahan untuk tumis timunnya. Di sini ada 1 buah timun, 1 buah tomat, lalu kita iris good people. Masukkan 2 sendok makan mentega, tumis timun dan tomatnya. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan sambal kecap. Aduk-aduk sampai matang. Yeay, akhirnya kita masuk ke part paling menyenangkan nih, yaitu memplating sticknya. Siram tumis timunnya ke atas stick good people. Wih, segarnya tumisan timun dan lembutnya daging sticknya menjadi perpaduan yang nendang banget di lidah. Next, jangan sampai terlewatkan nih. Kita akan buat sajian lezat nikmat dari berkebun. Jadi tetap bersama masa aku ya, good people. Aku selalu pilih SDM Explore karena satu-satunya dengan Iron C, dukung anakku tumbuh maksimal. Ya, ada. Yuk, ikut di sini. Wah, keren. SDM Explore. Hai, hari ini aku mau share tips biar tangan lembut. Tangan bisa kering karena sering cuci piring. Coba Sunlight Extra Lembut baru dengan rangka moisturizer dan inspirasi dari skincare. Efektif akan lemah jaga tangan tetap terasa lembut. Sangat Extra Lembut baru. Hebatnya Pemela diperkaya phosphate yang uji klinis, dukung pencernaan baik, dan triple A dengan DHA lebih tinggi. Stimulasi akal kreatif si kecil. Keduanya akan menumbuhkan hati yang besar. Pemela, alam semua kehebatan. Ini cerita anak saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan itu memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. You gave me goosebumps. Hai. Saya boy. Bau mulut. Bakteri adalah penyebab bau mulutmu. Gunakan Closa dengan zinc antibakterial mengatasi nafas bau bakteri. Nafas segar lebih dekat. Closa.
Kamu juga ya, dengan Bill Tristan dan aloe vera, nutrisi rambut dia rontok berkurang. Beli Chocolate Boy, dapatkan kesempatan menang 30 paket umroh untuk 15 pemenang dan juga ratusan hadiah khas minum. Diminum mulanya, melakukan saja agar kamu aktif seharian. Kasih lagi minum dengan dietkan ekstra kuat, vitamin dan mineral. Dengan energi bernutrisi, semua pasti bisa. Energi untuk aktif setiap hari dari Nestle. Hadirkan informasi akurat berdasarkan fakta yang terjadi. Hadir dari cerita penggunaan dalam program fakta terkini. Hanya di Nestle. Fakta terkini, Senin sampai Jumat jam 9 sore, hanya di Indra. Cheese belum. Ini nggak nyala. Aku lagi belum. Karena ini, Your Lovely Facial Foam dengan multivitamin, kebersihan makanan dan kuman, buka bisa glow. Segampang itu. Ada sih nggak kedetek. Boleh. Sebagai Coba sentinel ntar dia baik, sentinelnya dia bagus gak? Saya cek di dasi dulu. Detek ya. Bantu membuat perlindungan si kecil. Dukung ibu optimalkan digital skills-nya agar ia siap untuk menang. For Oxygen. Nutrien Royal, bekal Ini sih ada tera aja kan. Nggak kedetek. Cek ya. Wah. D-nya begitu tuh. Bagus Pipa, ini kembali lagi nih membawa sajian penghapus penat yang melekati pikiran dan juga hati jadi tak karuan. Daripada pusing, langsung aja kita menikmati indahnya pemandangan alam dan lezatnya kreasi masakan di alam. Hilang langsung. Seperti biasanya nih, Good People akan diajak berpetualang ceria, mulai menapaki jejak langkah yang bisa menciptakan Tuh, hilang. kebahagiaan dan Hilang. sajian masakan. Wah parah, nggak bisa recovery ini mah. Tuh hilang. Yuk, mari siapkan diri Good People. Aduh, nggak bisa recovery juga. Kalau recovery ke yang recovery data itu mahal, per 80 GB. Jangan kaget, tingkat 1 700, tingkat 2 800, tingkat 3 kesulitan tingkat 3 itu bisa 1 jutaan per 80 GB loh. Kalau ini 1 tera kan tuh muncul lagi, hilang, muncul, hilang. Ya, 1 tera dibagi 80 GB berapa tuh? Mahal. Nih saya munculin jadi D ya. Garam asam entok muda. Saya mau merubah jadi D, jadi E, jadi E lah. Nggak masalah tuh, nggak bisa. Dia harus format, di format nggak tahu ya di format kalau bisa. Sentinelnya dia normal ya. Kalau sentinelnya normal, paling bisa diformat. Sentinel haltenya normal, bisa diformat. Recovery-nya kemungkinan masih bisa, tapi 50-50 ya, saya nggak janji. Yang saya recovery sendiri ya, bukan recovery data lempar ke orang lagi ya, bukan tuh. Khusus untuk recovery data mahal. Tuh nggak bisa. Ntar saya sentinel bukan ini laptop orang. Nggak tuh, nggak bisa tuh. Nggak ke format yang situ bilang. Tuh. Hadisnya apa? Baterainya habis lagi. Yang selanjutnya akan dia bersihkan sampai bersih untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan bahan-bahan garam asam berikut ini. Dah, segitu aja ya. Berarti hadis itu kita cek sentinelnya dulu.